Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari tahanan bawah tanah untuk rekan-rekan yang ada di seluruh permukaan bumi, baik dari kalangan jin maupun manusia ataupun baik kalangan hewan, yakni singa, hyena dan juga anjing, saudara. Oke, selamat siang, selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, khususnya selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian yang menjalankannya. Oke, teman-teman, si Bahar nih kita bahas keren nih. Makin lama kok makin kucluk ku tengok ini satu ekor nih. Oke. Oh ya, selamat sore teman-teman. Maklum di sini tidak nampak itu yang namanya matahari, jadi saya tidak tahu udah sore atau masih pagi ya. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Jadi teman-teman mohon maaf kalau misalnya kalian udah buatkan video supaya TIJ menggubris untuk tidak membahas si Bahar, supaya saya membahas kalian, mohon maaf ya. Saya lagi fokus terhadap ketololan si Bahar ini. Karena melawan kebodohan, melawan pentololan juga bagian daripada jihad. Kan begitu. Coba kalian tanya sama guru-guru kalian, bener nggak? Membasmi pembodohan, membasmi pentololan itu merupakan bagian dari sebuah peperangan, saudara. Selama Ramadan ini kita berperang melawan hawa nafsu, kita juga berperang melawan kawan halu. Jadi orang-orang atau kawan-kawan kita yang halu kita lawan, saudara. Puasa boleh ngomongin orang, tentu saja boleh. Membunuh orang pun boleh. Kan boleh. Berperang, tetapi harus jelas tujuannya untuk apa. Apalagi cuman membunuh karakter, pendusta, pembohong ya, yang sok keras, sok kuat. Ya. Masya Allah, saudara. Jadi saya punya video si Kucluk Bahar nih, saya putar dulu. Dia ngamuk gara-gara Afsek di Bandara Soekarno-Hatta itu dipecat setelah cium tangan dia. Dia ngamuk-ngamuk kayak gitu, kayak yang punya bandara aja dia. Ngamuk-ngamuk juga di kandang sendiri, apa bedanya sama TIJ? Seharusnya datang dong, jangan koar-koar kayak banci di situ. Ya kan? Kalau kata pendukung mereka, jangan bacot doang, datangi dong. Datangi dong. Ya, seharusnya datangi dong. Bacot doang. Kita simak dulu ya. Muatan yang semena-mena. Semena-mena. Semena-mena lah, orang punya perusahaan dia sendiri, orang punya aturan dia sendiri. Kok kau pula yang ngatur? Kau pikir semua perusahaan ini tunduk kepada aturan seperti yang dibuat oleh Pak Jokowi? Setiap perusahaan pasti punya standar operasional, punya aturan. Kok kau samakan semua? Seharusnya itu perusahaan punya bapak kau. Ya kan? Perusahaan punya bapak kau, boleh kau protes-protes. Ini bukan punya bapak kau, bukan juga punya bapakku. Kakek Ana apa kakek ente? Itu perusahaan kakek ente apa perusahaan kakek Hana? Coba ente jawab, Har. Itu perusahaan itu punya kakek ente atau punya kakek aneh? Salah Jokowi lagi ya. Gara-gara petugas di Bandara Soekarno-Hatta dipecat. Gara-gara cium tangan si Bahar. Masalahnya bukan karena cium tangan lu, Har. Lu sok keren kali, sok paten kali kau. Itu bukan karena cium tangan kau. Ya, tetapi ada pelanggaran. Terkait masalah SOP, terkait masalah kelalaian, terkait masalah kedisiplinan, bukan karena cium tangan kau. Misalnya TIJ lewat, mereka datang cium tangan TIJ, kena juga. Jemput TIJ misalnya, lagi pun nggak mungkin itu ya. Kena juga, Har. Bukan karena kau, bukan karena orang benci sama kau. Aneh-aneh aja kau. Bentar, kita mau lihat seperti apa kegarangan si ngambek ini ya. Singarang ini. Sewenang-wenang. Kekuasaan yang disalahgunakan. Yang memang aturan,
Aturan orang di perusahaan orang kok disalahgunakan? Justru kalau membiarkan itu yang salah. Kok kucuk kali otak kau, kupikir ya. Gara-gara kena sengatan lambe ireng makin bodoh kau. Kupikir kau makin pinter. SOP. Kalau memang SOP, kenapa hanya Bahar bin Smith? Kok Bahar? Yang dipecat itu anak buahnya. Yang dipecat itu petugasnya, bukan Bahar yang dipecat. Kalau misalnya, udah gue bilang tadi, kalau misalnya mereka keluar dari tugasnya jemput TIJ, kena juga. Baper kau macam paten kali kau nih ya, aku tengok lama-lama. Berapa banyak Habib-Habib, Kiai-Kiai, Ustadz-Ustadz yang dikawal oleh Afsek? Kenapa Afsek itu tidak dipecat? Karena mereka Habib, ulama. Kalau kau siapa? Mereka Habib, mereka ulama, mereka Ustadz. Sedangkan kau, kan sudah kubilang, kau bukan Habib, kau bukan Ustadz, kau bukan Kiai, kau bukan ulama. Makanya mereka dipecat. Cuman pula kau kagak paham-paham gue jelasin. Kok pada iri kau sama ulama, sama Habib? Kau siapa? Residivis, keluar masuk penjara gara-gara mukulin bocil, gara-gara mukulin sopir. Ya. Jadi ngerasa ulama kau. Oh, TJ bisa juga nanti kalau datang ke sana dijemput ya sama Afsek atau dijemput sama petugas, kemudian mereka dipecat, TJ marah-marah. Kenapa kalau ada pejabat yang datang? Kenapa kalau ada Habib datang? Kenapa kalau ada Ustadz datang? Kenapa kalau ada ulama datang? Nggak dipecat. Kenapa harus TIJ gitu ya? Kan bingung gitu. Kau siapa kau, Bahar. Coba, siapa kau? Kan sudah kejelaskan kau bukan siapa-siapa. Cuman selebgram. Kalau selebgram diperlakukan seperti itu, bagaimana dengan selebgram yang lain? Habibgram, pengemis sok terhormat. Kita simak lagi. Apa Afsek itu tidak dipecat? Apakah karena Habib-Habib Kiai-Kiai itu dekat dengan pemerintah? Sedangkan Bahar bin Smith selalu mengkritik pemerintah. Apa hubungannya dengan mengkritik pemerintah kalau ada Afsek yang melanggar aturan? Kok pemerintah lagi? Dikit-dikit pemerintah, dikit-dikit pemerintah. Pemerintah kok dikit-dikit? Ayo, Angkasa Pura jawab. Udah TIJ aja yang jawab. Angkasa Pura kagak ada urusan jawab ini, biar TIJ aja. Kenapa? Karena kau pun nggak ada kapasitas di situ. Sama kayak TIJ. Siapa namanya? Bahar Smith. Vicky Satari, Khalid. Kalau mau orang suruh jawab, kau datang ke tempatnya. Kau kowar-kowar pula di rumah kau. Kau kowar-kowar pula di tempat kau. Seharusnya marah-marah datangi dong, seperti kata jongos-jongos kau. Nggak usah ngomongin orang di belakang. Kalau terima datangi, kalau nggak terima. Kau siapa? Datangi. Bukan di rumah kreak-kreak kayak TIJ. Alah, kemakan lagi berak sendiri kalian. Ini aku simak lagi nih. Yang berkata bahwasanya SOP Afsek tidak boleh mengawal penumpang siapapun. Betul, siapapun, termasuk kau. Tapi kenapa ketika ada oknum-oknum artis atau artis-artis dari luar negeri datang, kenapa dikawal? Karena mereka artis terkenal dan dijaga. Ya, patut dijaga, patut dikawal. Sedangkan kau penjahat, residivis. Gak pantas diperlakukan seperti itu. Ulama bukan, kiai bukan, Habib bukan. Terus siapa? Bos Yakuza KW. Aduh, kau sebenarnya tidak tahu diri dalam hal ini. Kita kalau ngamuk-ngamuk seperti ini, di situ ketahuan kita itu bukan siapa-siapa. Seharusnya kau malu bertanya seperti ini.
Kenapa giliran saya diperlakukan seperti ini? Kenapa saya tidak sama dengan seperti yang lain? Karena saya bukan siapa-siapa. Seharusnya kamu mikir dulu sebelum buat konten seperti ini. Ya justru karena saya bukan siapa-siapa, makanya saya digitukan. Makanya orang yang memperlakukan itu dipecat. Ngaca, jangan ngaco terus. Memang singa ya, si ngaco. Sekali ngaca dong. Ngaco terus. Kenapa dikawal? Bukankah itu melanggar SOP? Hah? Kenapa tidak dipecat? Karena mereka orang penting, Har. Capek gua jelasinnya. Mereka orang penting. Lalu, lu siapa? Lu bisa apa? Koar-koar apa bedanya lu sama gua? Koar-koar. Gua sendiri koar-koarnya. Lu ajak teman-temanmu, ajak dedengkot lu. Duduk bareng, ngomel-ngomel depan kamera. Tuh, nih budak-budak si Bahar. Kau bilang itu sama majikan kau. Kalau mau koar-koar begitu, datangi. Jangan cuman koar-koar di kandang. Kandang singa sirkus. Ngamuk nggak dipanggil Habib ya. Baper. Ntar Har, gua bahas lagi. Kalian sewenang-wenang. Ya iyalah sewenang-wenang. Orang yang punya perusahaan, mereka punya aturan. Masa mereka ikut aturan lu? Ntar anak lu lewat juga harus cium tangan, bini lu lewat juga harus cium pipinya. Kalau berpapasan sama gue cium bibirnya. Bukan lu. Mentang-mentang kalian berkuasa, kalian tidak memperdulikan. Mereka adalah pecinta yang menghormati orang yang dicintainya. Ya iyalah masalah cinta-cintaan kalian kenapa harus melibatkan aturan? Kalian mau bercinta, kalian mau ngewe, kalian mau sange, itu urusan kalian lah. Lah, betul nggak? Kalian mau pelukan, kalian mau ciuman, kalian mau apapun, urusan cinta-cintaan kalian. Apa urusannya? Nggak haruslah ngomel-ngomel seperti ini. Apakah kalian bisa menyalahkan cinta? Hei, kita nggak bisa menyalahkan cinta, tapi cinta terlarang itu harus disalahkan. Oh, nggak ada cerita kebenaran harus dibenarkan gara-gara cinta. Tetangga gua nindihin janda tetangganya, itu alasannya cinta, Har. Tapi bisa disalahkan, Har. Hanya gara-gara cinta nggak bisa disalahkan. Ngaku ulama, ngaku Habib seperti itu. Nggak ada alasan cinta. Salah tetap salah, benar tetap benar. Betul tidak? Betul, saudara. Makin goblok ini si Bahar. Kena serangan lambe ireng udah hilang otak. Kemarin masih ada sedikit lagi. Sekarang hilang otaknya. Oke lah, mereka salah. Melanggar Ya memang salah. Kan dari tadi kita udah bahas, ya memang salah. Kan salah. SOP karena tidak ada di tempat jaga. Bukankah bisa kalian diberikan SP1, SP2 peringatan? Oh. Peringatan, sok ngatur lu. Jadiin aja lu bosnya. Kan? Lu jadi bosnya sekalian. Ngasih SP1, SP2, SP3, RW5, silahkan kalau lu bosnya. Kalau lu yang punya kuasa. Ini masalahnya kan bukan lu bosnya. Bukan perusahaan lu, Har. Pertama, peringatan kedua. Kenapa langsung main pecat? Memang dipecat. Emang kenapa? Lu bisa apa? Melawan. Saya akan melawan. Kita simak. Kalau mau main pecat, kenapa tidak kalian pecat semua afsek yang mengawal? Kan yang dipecat cuma 3. Yang 3 aja dipecat, lu ngamuk, apalagi dipecat semua. Kan yang dipecat 3. Kenapa lu nagih? Kenapa nggak dipecat yang lain? Kayak bocil narasi kau. Udah dipecat itu 3, Har. Kenapa yang lain semua dipecat? Mereka kan punya anak istri. Goblok kamu ya. Ini bicara berdasarkan kecemburuan, bicara berdasarkan kesenjangan ini. Aduh, Har. Logika kau nggak masuk, Har. Kau pula pertanyakan kenapa yang lain nggak dipecat. Artis-artis
yang mengawal para tokoh-tokoh, yang mengawal para habib-habib, kiai-kiai yang Ya mereka mengawal Habib, mengawal kiai, goblok. Yang dipecat itu yang ngawal lu. Lu itu siapa? Itu masalahnya, Har. Mereka kok disuruh pecat, yang ngawal Habib, yang ngawal artis, jelas. Kenapa harus dipecat? Ini yang dipecat yang ngawal lu. Lu siapa? Itu pertanyaannya, Har. Mereka dipecat karena mereka ngawal residivis. Orang kagak penting, orang kagak jelas, si tukang ngamuk, si pendusta. Goblok kamu, Har. Bentar ya. tokoh-tokoh yang mengawal para habib-habib, kiai-kiai yang dekat dengan pemerintah. Kenapa tidak dipecat? Satu persatu jawaban. Karena mereka Habib. Kan artis nggak mesti juga dekat sama pemerintah, nggak dipecat juga kan? Aduh, Har, bentar. Gua jawab nih, full gua jawab ya. Karena kalau ada video orang si Bedo yang roasting ini, gua roasting lu. Bukan karena afseknya, bukan karena pengawalannya, karena Bahar bin Smith. Betul, bukan karena pengawalannya, bukan karena abseknya, tapi karena Bahar bin Smith, bukan siapa-siapa. Kok dikawal seperti itu? Betul, itu udah bener tuh. Itu jawabannya. Betul itu jawabannya. Itu tahu ente. Bukan karena abseknya, bukan karena pengawalannya, tetapi karena si Bahar. Siapa si Bahar? Sehingga harus dikawal seperti itu. Itu kadang-kadang otak lu encer juga, Har. Saya tidak akan pernah diam. Akan saya lawan. Kok saya nggak pernah diam dari tadi bacot terus? Orang nggak akan pernah. Bentar. Kita simak dulu sedikit. Tidak dipecat. Satu persatu jawabannya. Bukan karena afseknya, bukan karena pengawalannya, karena Bahar bin Smith. Betul. Itu betul. Karena Bahar bukan siapa-siapa, sampah. Itu jawabannya. Iya. Ingat, saya tidak akan pernah diam. Ya iyalah. Dan ingat, saya tidak akan pernah diam. Kapan emang dia diam? Congor terus, bacot terus. Kapan diamnya? Nggak akan diam. Namanya juga Kang Bacot. Kang Bacot nggak pernah diam. Kayak TIJ. Ya. Saya lawan, akan saya hadapi. Akan saya lawan, akan saya hadapi. Dari dulu kayak gitu. Akan saya lawan, akan saya hadapi. Ujung-ujung dia sendiri masuk penjara, gue tengok. Akan saya lawan Jokowi. Akan kita gulingkan Jokowi. Akhirnya dia guling-guling sendiri, gue tengok. Ini budak-budak dia luar biasa. Ini perjuangan yang sebenarnya. Tapi koar-koar. Apa bedanya sama TIJ? Apapun, ingat kalian komisaris-komisaris. Akan saya lawan. Akan saya lawan. Bukan saya lawan ya. Ingat nih budak-budak kalian semua. Akan saya lawan. Akan, tak kapan nggak tahu. Pokoknya akan. Udah masuk rencana, akan. Seperti Abu Nawas akan terbang. Capek orang nunggu. Kok nggak terbang-terbang Abu Nawas? Kan akan. Bukan terbang, akan, saudara. Lu bang kritik orang melulu. Yang gua kritik binatang ini, singa. Bukan orang. Saya hadapi siapapun. Ingat kalian komisaris-komisaris. Sama TIJ aja melempem kau. Sok gaya-gayaan pansos. Sama Angkasa Pura. Akan saya lawan. Akan saya hadapi. Akan saya lawan. Ingat. Akan saya lawan. Akan saya hadapi. Akan. Tapi belum pasti. Masih akan. Wacana, saudara. Wacana ya. Akan. TIJ akan ke Jakarta. Akan. Tapi nggak tahu kapan. TIJ akan terbang. Nggak tahu kapan. Cuman akan. Angkasa Pura II atau siapapun yang telah merampas hak 3 afsek. Merampas hak. Bicara soal hak. Bicara soal kewajiban. Narasi Kang Bahar. Mereka punya anak. Mereka punya istri. Kalian rampas haknya. Akan saya hadapi kalian semua. Akan saya hadapi kalian semua. Akan saya hadapi, saudara. Akan, ya ingat, akan. Bukan saya hadapi kalian semua. Bukan. Ingat.
Akan saya hadapi ya, akan. Saya tidak akan tinggal diam. Akan saya hadapi. Dulu saya ingat narasi dia. Hei Jokowi, tunggu saya keluar penjara ya. Setelah keluar penjara, ya udah nunggu aja. Kalian masa nggak paham narasi si Bahar? Hah? Nah, seharusnya dia bilang loh, awas kalian, saya jebloskan kalian ke penjara, saya jebloskan kalian ke penjara, saya apa-apakan kalian. Ini ingat ya, cuma ingat, saudara ingat aja ya, ingat. Kan betul dia disuruh ingat kita. Nah, ini kekonyolan dia, narasi dia yang dianggap oleh budaknya, wow ini luar biasa, saudara. Saya hadapi kalian semua. Saya tidak akan tinggal diam. Akan saya hadapi. Akan saya lawan. Saya tidak akan diam. Saya akan lawan. Saya tidak akan diam. Ya iyalah tukang bacot. Ya nggak akan diam lah. Bacot terus. Menghadapinya dengan bacotan saudara. Tidak. Ini masalah cinta. Mereka cinta. Ya iya, gue bilang sekali lagi, mau mereka cinta sama lu, mereka mau jilat pantat lu, nggak ada urusan. Cuman yang jadi masalahnya mereka meninggalkan tugas hanya karena cinta Har. Meninggalkan akal sehat mereka karena cinta hal. Masalah lu cinta-cintaan, mau lu ngewek, mau lu pelukan, nggak ada urusan. Mau lu sambung pipa. Kalaupun itu suatu kesalahan. Ya memang kesalahan, apalagi kalaupun. Kau masih kalaupun itu kesalahan. Memang kesalahan, Har. Itu ada aturannya, ada SOP-nya. Ada yang ditandatangani sebelum kontraknya jalan, Har. Sekali dua kali ini. Dulu pernah ada polisi. Polisi mencium tangan saya. Terus tahu-tahu ada yang foto. Polisi tersebut kena hukuman disiplin. Ya iyalah, ngapain polisi cium tangan lu? Ngapain coba? Hah? Ngapain? Ngapain polisi cium tangan lu? Lu siapa? Lu kagak tahu diri memang ya. Sekate-kate lo ya. Betul itu udah ditindak itu anak buahnya di pihak kepolisian gara-gara cium tangan lu. Lu siapa? Bininya bukan, tuan putri bukan, ngapain cium tangan lu? Terus sampai kapan mau seperti ini? Hah? Terus sampai kapan lu seperti ini? Pertanyaannya Har. Mau sampai kapan lu seperti ini? Ya. Koar-koar, bacot. Kenapa tidak kalian pecat itu karyawan-karyawan? Setiap saya pergi ke mall, saya pergi kemana-mana. Enggak, mereka kan enggak. Ini aja dipecat kau marah-marah. Mana pula kau suruh pecat yang di sana, Har? Ini yang 3 orang aja dipecat, kau marah-marah, ngamuk-ngamuk. Apalagi di sana nanti dipecat juga. Kenapa nggak dipecat ibu-ibu yang jualan di kaki 5 cium tangan saya? Siapa yang mau mecat? Har gobloknya di kau ya. Karyawan-karyawan minta foto sama saya, mencium tangan saya. Kenapa tidak kalian pecat mereka? Ya iyalah ini aja kau ngambek. Apalagi yang itu. Ya kan? Di sana nggak ada SOP kalau nyium tangan kau itu dipecat. Sementara di sana aturan dari Angkasa Pura itu memang melanggar SOP, melanggar kedisiplinan, makanya dipecat. Kalau di mal-mal, di kaki 5, di pasar ikan, di tempat pelelangan ikan, di kampung-kampung kau masuk, nggak mungkin lah dipecat. Karena memang tidak melanggar aturan. Misalnya lu di rumah dicium tangan lu sama istri lu sama anak lu, kan nggak mungkin istri lu dipecat. Ada aja lu. Kayak perempuan kau ini lama-lama aku tengok. Banci memang. Pecat mereka. Ayo kalian para bos-bos, para pengusaha-pengusaha yang punya toko-toko itu, yang punya. Kok kau ngatur pula kau? Mereka nggak pecat anak buah mereka, ya hak mereka lah, Har. Kok kau pula yang kreak-kreak suruh pecat? Memang kau kayak perempuan ngambek, betul deh gua bilang. Bener. Kayak perempuan.
Ini aja dipecat 3 orang dia ngamuk-ngamuk. Ini malah suruh pecat yang lain. Kok pula yang ngatur? Macam negeri ini punya kakek ente. Alah har. Mall-mall itu. Kenapa tidak kalian pecat karyawan-karyawan kalian? Nggak mungkin lah pihak Angkasa Pura mecat pegawai mall. Kau ini konteksnya kan marah-marah ke pihak yang memecat karyawan, yang memecat petugas yang di Bandara Soekarno-Hatta. Ngapain lu suruh mecat itu yang di mall? Agak nyambung lu, Har. Ketika mereka minta foto sama saya, kalian mau menyalahkan cinta? Cinta nggak salah, Har. Tapi cinta yang terlarang itu salah. Masa TJ harus ngajarin lu soal cinta? Hah? Misalnya nih kita cinta sama istri tetangga, terus kita hajar dia, kita mainkan dia. Kira-kira cinta kita salah nggak? Hah? Cinta yang salah. Logikanya Makanya kau ajarkan kepada pengikut kau itu cinta yang buta, taklid buta. Salah, Har. Hah? Lagi saja. Jikalau mereka melanggar SOP, SOP-nya kan tidak boleh mengawal penumpang. Tidak boleh mengawal penumpang. Berarti siapapun penumpangnya nggak boleh dikawal. iya, kecuali penumpangnya orang penting. Itu harus dikawal. Masalahnya sekarang kenapa mereka dipecat? Karena mereka ngawal orang nggak penting. Seperti elu. Kira-kira paham nggak? Nggak sadar diri lu. Lu bukan orang penting, tapi sok penting. Yang mereka lakukan udah benar. Iri bilang bos. Dari tadi muter-muter, dia nggak nyadar kalau dia siapa. Kok ada pejabat yang datang, kenapa dikawal? Kok ada ulama yang datang, kenapa dikawal? Kok ada ustadz yang datang, kenapa dikawal? Kok ada artis yang datang, kenapa dikawal? Karena mereka orang penting. Lah lu siapa? Seharusnya lu sadar diri di situ. Introspeksi. Kenapa ya orang ngawal gua? Kenapa dipecat? Apakah karena gua anti terhadap pemerintah? Enggak nyambung ke sana. Nyambungnya lu bukan orang penting. Sama kayak TIJ misalnya datang ke mana, misalnya tiba-tiba ya pihak dari bandara itu ngawal TIJ, melalaikan tugas. Sama kita, cuman begoan lu dikit. TIJ tahu diri. Begitu juga budak-budak, denger dulu budak. Begitu juga antara saya dengan si Bahar kalian itu sama di hadapan hukum. Antara saya dengan si Bahar itu sama di hadapan Tuhan. Paham nggak kalian maksud saya? Di dunia aja dia nggak dihargai, aturan dunia aja nggak dihargai, apalagi aturan akhirat. Cuman aturan yang dibuat sekarang sesuai dengan keinginan dia yang buat sendiri, dia yang koar-koar sendiri. Aturan yang sah baik secara hukum negara maupun secara hukum akhirat nanti nggak berlaku untuk dia. Coba kalian lihat di dunia aja yang ngikut-ngikut dia itu sengsara teman-teman, apalagi di akhirat nanti. Kena bala itu, kena hukuman, dipecat, kena sanksi. Apalagi nih nanti di akhirat belum jelas juga tuh. Hati-hati itu kalian. Logika pakai. Lu beda sama Habib Bahar. Di mata Tuhan jelas dia mahjuriyah Nabi. Oh iya, itu kata kau. Kata kau, kalau kata TJ nggak jelas. Tidak boleh mengawal penumpang. Berarti siapapun penumpangnya nggak boleh dikawal. Nah terus bagaimana? Kita umpamakan saja toko-toko, artis. Ya iyalah, itu kau ulang lagi pula tuh. Udah berapa kali kau ulang? Kita udah denger tokoh-tokoh, artis, itu wajar dikawal. Lah lu siapa? Bahar, sadar sebelum modar. Dikawal. Habaib, kiai, dan kami punya jejak digital tersebut. Ya iya, aku juga punya jejak digital. Ulama, habaib, ustadz, artis dikawal. Iya. Yang jadi pertanyaan, kenapa lu nggak dikawal, ya kan?
nggak boleh dikawal sehingga dipecat, ya kan? Itu kan rasa iri kau dengan habaib, dengan ulama, dengan artis. Lah kau siapa? Seharusnya kau sadar, di situ malu kita. Kita bukan orang penting, sok penting dikawal-kawal. Kau kemarin kan congkaknya, oh gaya dicium. Sampai kau judul kontennya apa? Masya Allah Habib Bahar disambut di bandara. Sampai petugas bandara pun cium tangan. Bangga sekali kau kan? Ternyata zong saudara, bukan orang penting. Kalau seandainya si Bahar orang penting, nggak mungkin mereka dipecat. Itu logika kita saudara. Dan nggak perlu si Bahar ngambek-ngambek seperti ini kalau memang dia orang penting. Dan nggak perlu ada pertanyaan seperti ini kalau memang dia orang penting. Ya, kalau si Bahar orang penting, hari ini pihak yang memecat 3 orang itu akan dipecat sama si Bahar. Tuh kodenya, gua kasih tahu. Orang nggak penting, sok pentingnya seperti ini, nggak bisa ngapa-ngapain. Habis itu koar-koar. Kalau seandainya si Bahar orang penting, orang yang memecat 3 orang ini akan dipecat oleh si Bahar. Logika nggak? Logika nggak? Belum tentu bang yang lo omongin, apalagi yang si Bahar omongin. Yang gua omongin aja nggak jelas, apalagi si Bahar. Ya? Jejak digital tersebut. Kami punya jejak digital. Kami juga punya, semua kita nonton kalau ada habaib, ada ulama besar yang datang dari dalam maupun luar, pasti dikawal har. Yang jadi masalah sekarang, lu bukan siapa-siapa. Sok kali kau, sok top kau ya. Sok paten kali kau. Habib Kiai, Ustaz dikawal sama Abs. Ya iya, dari tadi gua udah jelasin. Habib-habib, ustad-ustad, artis-artis. Ya iyalah, lalu pengemis. OKB. Bukankah itu melanggar SOP? Kenapa tidak kalian pecat? Kalau melanggar SOP, sudah dipecat har. Justru karena tidak melanggar SOP, makanya tidak dipecat. Misalnya, mereka izin dulu ke atas. Ataupun perintah dari atasan. Wey, Absek, besok kau jemput ini ustadz ini ya. Ada yang jaga yang lain ya. Nanti di tempat ini ada yang gantiin, jagain. Ada yang tugasnya jemput, ada yang tugas jagain. Kalau kau ini kan nggak ada izin dari pimpinan. Masalahnya kan itu, har. Kok goblok banget sih lu? Ngakunya ras paling mulia di bumi. Tapi goblok, saudara. Memang melanggar SOP. Ini namanya diskriminatif. Bukan diskriminatif kalau melanggar SOP. Ini kedisiplinan. Ini penindakan untuk kedisiplinan saudara. Saudara Bahar ya. Bukan gua saudaranya. Aduh har, gua pikir lu pinter. Tapi gua udah tahu sih segoblok mana lu. Narasi lu sendiri aja gebantah-bantah. Gebantah sendiri. Jawabannya Bahar bin Smith. Karena Bahar bin Smith yang mereka kawal. Betul, mereka dipecat gara-gara ngawal Bahar bin Smith. Kenapa? Karena Bahar bin Smith bukan orang penting. Bukan habib, bukan ulama, bukan artis. Cuman selebgram. Cuman residivis, keluar masuk penjara gara-gara caci pemerintah, gara-gara mukulin bocah, mukulin sopir. Kan itu logika. Budak, logika, pikir dengan logika. Jangan dikit-dikit kak. Mereka cium tangan. Andaikan yang lain, apa? Ya iya, andaikan yang lain dicium tangan, misalnya TIJ lewat ke sana dicium tangan, dipecat juga. Karena kita bukan siapa-siapa, har. Kau paham? Nggak mesti kau, misalnya TIJ, Bung Lubis, nyampe di bandara via abseknya datang, melalaikan tugas, kemudian jemput kita, cium tangan kita, dipecat juga. Tapi kalau ulama yang benar ulama, kalau habib yang benar habib, artis yang benar artis, sudah ada kontrol duluan dari pihak bandara. Ini ada habib, besok perintah langsung dari atas, kita harus begini-begini. Ini lu siapa? Paham ya? Paham? Misalnya TIJ nih, nggak mesti Bahar Smith. Kalau si Bahar Smith baper, seolah-olah dia orang penting di negeri ini, merasa diri. Nah, misalnya gue lewat nih sama Bung Lubis, tiba-tiba pihak Absek datang. Ya pasti mereka akan dipecat. Karena bukan orang penting. Udah jelas.
Dia merasa dirinya penting, sementara dia nggak tahu kalau dirinya bukan orang penting. Kan udah gua jelasin, dia sok ulama, dia sok habib, padahal bukan. Itu, ya. Kemudian sok-sok karomah. Kalau seandainya dia punya karomah, itu absek, bukan dipecat, tapi dinaikkan pangkatnya. Gara-gara sudah memuliakan habib. Aduh ya Allah, kalian budak sadar, kalian sadar. Coba lihat, di bandara aja nggak lewat, apalagi di Siratal Mustaqim. Hei budak, coba kalian lihat. Di bandara aja nggak lolos, apalagi nanti di Yaumil Mahsyar. Di dunia aja dia nggak bisa menyelamatkan 3 absek yang dipecat, apalagi nanti. Memang Allah selalu menunjukkan contoh-contoh supaya saya bisa menjelaskan kepada kalian biar kalian paham. Paham nggak? Itu di bandara aja nggak lolos, apalagi nanti Siratal Mustaqim. Ya, paham ya? Paham. Bentar. Kalian telah mengambil hak-hak mereka. Saya tidak akan berani. Kalian tahu? Bocah-bocah pengikut si Bahar yang kalian bilang koar-koar di kandang sendiri, coba kau bilang sama Bahar, Bahar jangan koar-koar di rumah, datang kau ke pihak Angkasa Pura. Kau datangi itu manajer-manajer yang telah memecat mereka, coba kau datangi, jangan koar-koar di rumah, coba kau bilang dulu. Kalau koar-koar sama aja sama TJ. Coba kau bilang. Udah ya? Jangankan itu. Yang sering bilang datangi dong, jangan koar-koar, datangi dong. Oh, suruh datangi tuh, jangan koar-koar di rumah. Afsek masalah yang seperti ini. Sekitar 20 dari 35 oknum-oknum polisi yang terkait dengan kasus Sambo, ada yang tidak dipecat. Kok apa hubungannya dengan kasus Sambo? Kok makin bego kau ku tengok. Kita lagi bahas 3 absek yang dipecat gara-gara nyium tangan orang nggak penting. Apa urusan sama kasus Sambo? Apa urusan sama kilometer 0? Kau itu otak kau itu nggak paham gua, nggak paham Har. Kita lagi bahas masalah kain sarung. Kenapa pula kau bahas lendang? Makanya kau nggak nyambung Har. Ku tengok kau lama-lama nggak nyambung. Lagi bahas absek yang dipecat, lagi bahas Angkasa Pura. Kok larinya ke Jokowi? Lagi bahas orang petugas bandara yang dipecat. Kok larinya ke polisi yang tidak dipecat gara-gara kasus Sambo? Kau memang lebih pinter dari orang bego, saudara. Kalau gue bilang lebih bego dari orang bego, nanti pengikut lu marah. Nanti dipersekusi gue. Har, kagak ada hubungan itu Har. Kagak ada Har. Memang selama ini banyak orang diam bukan karena tidak tahu. Bukan karena kau yang paling pinter, tapi karena nggak berani speak up. Banyak statement lu yang memang konyol Har. Walau lu merasa sebagai ulama, walau lu merasa sebagai orang pinter, walau lu merasa sebagai orang yang mulia, bagi gua sampah lu. Sampah Har, sampah. Bukan sumpah ya, sampah. Sumpah lu sampah. Gitu lebih tepatnya. Sampah di negeri ini. 35 oknum-oknum polisi yang terkait dengan kasus Sambo, ada yang tidak dipecat. Ya memang ada. Kita semua juga tahu, nggak ada kau yang ngasih tahu juga kita tahu Har. Ada. Kan nggak harus semuanya dipecat. Tingkat kesalahannya seperti apa, tingkat keterlibatannya seperti apa. Kan di situ. Kau juga kadang kau ingin jadi orang penting, kadang kau ingin jadi ulama, kadang kau ingin jadi habib, kadang kau sok pinter, lebih pinter daripada polisi, kau lebih pinter daripada presiden, kau pun harus lebih pinter daripada hakim. Kaulah segalanya Bahar. Di depan murid kau, di depan budak kau. 35 oknum
oknum-oknum polisi yang terkait dengan kasus Sambo. Ada yang tidak dipecat. Ada, kita pun tahu. Tanpa kau kasih tahu. Padahal terlibat kasus pembunuhan. Tapi Kalau terlibat pasti dipecat. Pasti ditahan. Nah, udahlah kau tangkaplah. Kau tangkap, kau pecat lah. Kau si segalanya lah. Si paling pintar lah. Si paling ahli lah. Ahlinya ahli. Intinya inti. Inti dobol. tidak dipecat. Salah satunya Baradae. Baradae tidak dipecat. Baradae memang nggak boleh dipecat. Nggak boleh. Justru karena ada dia, terbongkarlah ini. Ya. Itu namanya justice collaborator. Justru ketika dia dipecat, kita sangat menyayangkan itu. Kenapa? Karena ada Baradae-nya, sehingga kasus ini terungkap. Kalau enggak berbelit-belit, Har. Kenapa kau tolol sekali? Sakarepmu lah, Har. Ketololanmu jangan kau munculkan di publik ya. Memalukan. Hah? Nanti ku goreng lagi kau. Kasus Sambo dikaitkan dengan pemecatan 3 Absek akibat cium tangan si Bahar. Gua goreng nanti kau. Hah? Biar orang-orang pada tahu kau tolol ya. Selama ini kalian nggak lihat dia tolol kan? Enggak. Makanya TIJ harus muncul, ketololan orang ini harus dipublikasi. Hah? Kalau Baradae tidak kemarin mengungkap kasus ini, tidak menceritakan secara detail, mungkin hari ini Har, itu kasus Sambo itu mungkin belum kelar. Ya, masih muter-muter di situ aja Har. Kau hargailah justice kolaborator, walaupun dia pelakunya, tetapi dia di situ melakukan dengan terpaksa. Karena pangkat terkecil yang dia miliki melawan bintang 2 Har. Kenapa kau harus kuajarkan hari ini Har? Bukankah kau guru yang mulia? Tolol kau. Baradae tidak dipecat. Jawab. Udah ku jawab barusan Har. Nggak perlu orang-orang penting yang jawab itu, biar gua aja yang jawab. Kenapa Baradae tidak dipecat? Sudah aku jawab barusan Har. Tolol memang kau. Penguasa. Terus, Widi, ada yang bernama Widi, petugas bea cukai yang memaki warganet dengan sebutan babu. Dia hanya diberi huktis, hukuman disiplin. Ya iyalah. Terus hukuman apa? Hukuman pancung gitu? Ada orang nih. Memang si Bahar nih si ahli hukum lah. Tidak dipecat. 5 orang PNS Bojonegoro yang dihukum disiplin karena tidak masuk kerja dan kumpul kebo. Mereka tidak dipecat. Kau baca semua koran yang ada di masa Soekarno Har. Kau ambil itu koran rakyat di masa Soekarno, kalender-kalender kau kumpulin, kau baca semua, kau kaitkan dengan kasus pemecatan ini yang 3 Absek ini ya. Itu koran-koran masa Soekarno sama gua ada Har. Mau kau baca? Koran Cina juga banyak tuh. Kau baca itu semua. Nanti kau sambungkan, kau cocok logi, biar budak-budak kau, wow, Maulana Bahar, paham sekali tentang hukum, paham sekali tentang aturan, ini benar-benar pejuang, coli, cocok logi. Jumat 25 Februari 2022, kasus pemalsuan surat swab di Bandara Sweta oleh oknum Absek, tetapi hanya dinonaktifkan, tidak dipecat. Iya. Pemalsuan surat swab nggak sampai lah pemecatan, ya nggak sampai Har secara aturan yang gua tahu Har. Lu si Aldo koar-koar jangan vaksin nggak bagus, lu vaksin. Seharusnya lu harus ikut Aldo dong. Si Alwi, si Umar, lu bebas berlalu lalang. Si Aldo capek sendiri koar-koar jangan vaksin. Coba kalian pikir. Si Aldo koar-koar pejuang anti vaksin, jangan vaksin, sampai dia nggak vaksin sampai hari ini. Ya, sementara si Alwi ini yang datang ketemu sama gua vaksin, si Kumar pejuang yang belain si Aldo vaksin, si Bahar kemana-mana vaksin, kalau nggak bisa naik pesawat dia.
Berarti omongan si Aldo cuman untuk kepentingan. Ya? Cuman untuk kebutuhan konten, biar pansos ke vaksin. Coba kalian bayangkan, si Aldo yang berjuang mati-matian masalah vaksin, si Bahar vaksin, nggak mikir kalian? Kecuali seperti di Ambon, ketahuan ada Afsek bawa narkoba, dipecat, itu jelas. Ya iyalah, emang jelas. Di Ambon ketahuan ada Afsek bawa narkoba, dipecat, jelas. Terus yang masalah di mana? Coba gue nggak paham nih, yang jadi masalah di mana? Di Ambon ada Afsek bawa narkoba terus dipecat, salahnya di mana? Kan nggak ada, memang nggak ada dan nggak perlu dibahas. Kok kemana-mana goblok? Karena itu adalah pelanggaran, itu adalah apa namanya? Ya memang nggak kau jelaskan pun kita udah paham. Seperti halnya dipecat gara-gara cium tangan orang nggak penting seperti kau dipecat, itu juga udah tepat. Ya. Kalau seandainya mereka meninggalkan tugas untuk jemput kau segala macam, ada kecolongan, bom lewat, narkoba lewat, gimana itu? Suatu pelanggaran, yakni itu yakni kita udah tahu, memang itu udah jelas itu. Dan juga mereka dipecat itu karena pelanggaran. Kalau nggak melanggar nggak mungkin dipecat. Jangan kau pula merasa orang penting, jangan kau banding-bandingkan kau dengan Habib, jangan kau banding-bandingkan kau dengan ulama, jangan kau banding-bandingkan kau dengan ustadz yang penting, jangan pula kau banding-bandingkan kau dengan artis. Kagak pantas, kagak ada pantas-pantasnya. Orang blow on kayak kau. Suatu pelanggaran berat. Suatu pelanggaran berat, narkoba melanggar hukum. Ya iyalah, narkoba melanggar hukum. Itu nggak perlu kau jelaskan sangkut paut kemana-mana. Udah, kau jelaskan yang penting-penting aja terkait dengan tangan kau yang dicium oleh Afsek. Pidana. Nah, apakah ada 3 Afsek ini melakukan pidana? Ada, dia melanggar aturan perusahaan, goblok. Kalau dia punya sangkut paut dengan aturan pidana, dia bukan dipecat tapi dipenjara, goblok. Mak kau. Kalau dia melanggar hukum, melakukan pelanggaran hukum, bukan pelanggaran disiplin, bukan dipecat tapi dipenjara, blok. Seperti kau dipenjara gara-gara melanggar hukum, bukan dipecat kan kau? Ya Allah, har semakin hari semakin nampak ketololan kau. Cuman di depan budak-budak kau, Masya Allah, Habibana cerdas sekali, tegas sekali, ya Allah. Ini gua ulek nih, dikit-dikit, ya. Orang yang melanggar hukum, makanya masuk penjara. Yang ada muatan pidana. Kalau melanggar aturan perusahaan yang tidak ada muatan pidana, misalnya melanggar disiplin, itu dipecat. Ya udahlah, kau paling pinter lah. Sering-seringlah kau ceramah ke Aceh biar banyak orang-orang tolol yang jadi pengikut kau di sini. Kalau model-model ngomong seperti ini, nggak usah kau pun di sini, udah banyak yang bodoh. Apalagi ada kau di sini, makin bodoh. Makanya aku bilang, kalian ke tempat dia makin bodoh kalian, bukan pinter. Bukan pidana. Kemarin ada yang buat judul TIJ mempertontonkan ketololan sendiri. Nah, ini videonya. Ya, ini orang yang mempertontonkan ketololannya sendiri. 3 Afsek ini melakukan hukum pidana. Oke, mereka terkait kontrak. Saya bacakan kontraknya. Hei, terkait kontrak. Ya Allah. Kontrak buruh. Udahlah, jangan kau baca di rumah, kau datang ke sana, kau jadi pengacara mereka aja lah. Kau jadi juru selamat mereka lah. Hah? Kalau aku begitu, bukan keluar-keluar di sini, ku ambil itu pengacaraku, atau aku jadi pengacara, ku datangi itu pihak yang memecat dia, kemudian ku pecat lagi yang memecat dia, supaya saling pecat memecat di sana. Kalau memang kau punya power, kalau memang kau punya kekuasaan, kalau kau memang punya pengaruh, ya udah kau pecat orang yang mecat dia, bukan keluar-keluar di rumah kayak TIJ.
Aduh, aduh, aduh. Kalian sembarangan mentang-mentang berkuasa. Ya iyalah, mereka yang berkuasa, mereka yang pegang aturan. Kok kau pula yang sibuk? Seharusnya kau diam aja. Kalau kau kagak terima ya tempuh jalur hukum. Apain kau berak di YouTube kayak gini? Memalukan. Hah? Sama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Saya ingin bertanya, apakah ada dalam... Ya iya, kalau memang yang memecat dia itu salah, menurut kau tidak sesuai dengan kontrak, kau datang pecat mereka. Kau laporkan ke bosnya lebih besar lagi. Atau kau suruh lapor sama kau. Dengan kalian, dengan sewenang-wenang kalian, sesuka hati kalian, semena-mena kalian. Sebenarnya yang semena-mena suka hati itu kau, Bahar. Kau bukan siapa-siapa. Bukan pejabat negara. Bukan ulama. Bukan Habib. Bukan artis. Cuman selebgram. Cuman residivis yang terkenal gara-gara masuk penjara akibat pelanggaran hukum. Ya. Kemudian kau nobatkan kau sendiri sebagai orang hebat. Ketika kau diperlakukan semena-mena, ya, diperlakukan istimewa, kemudian mereka dipecat, seharusnya kau merasa bersalah dong. Bukan koar-koar kayak gini. Kau yang seharusnya merasa bersalah. Gara-gara kau yang ingin tampil wow, yang ingin kontenmu bagus, bisa nunjukkan ke TIJ. Kan niat dalam hati kau, wah mampus nih kalau TIJ lihat nih gua dicium tangan sama Absek, ketar-ketir tuh TIJ. Makanya memang TIJ tidak mubahalah. Ya. Nasib baik dia yang dipecat. Bukan kau yang pindah alam. Sewenang-wenang kalian, sesuka hati kalian, semena-mena kalian. Kalian pikir saya akan diam? Tidak. Saya akan lawan. Saya akan hadapi. Saya akan lawan. Saya akan hadapi. Akan, saudara. Ingat akan. Ada kata akan. Akan itu nggak tahu kapan. Itu sekedar wacana, rencana dan segala macam. Akan. Saya akan begini. Saya akan begitu. Aku akan begini. Aku akan begitu. Akan ini, akan itu. Banyak sekali. Semua dapat dikabulkan. Dapat dikabulkan dengan sorban ajaib. Aku ingin terbang tinggi ke angkasa. Oi, paling-paling halu. Lah. Ya Allah, Bahar, malu, udah tua. Malu. Tunjukkan ketololan kau di depan publik. Ini budak-budak si Bahar ini pada kepanasan, pada gosong, pada tutung saudara. Tapi kagak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? TIJ berbicara fakta. Kalau memang dia orang yang profesional, kalau memang dia seorang ulama, dalipun kita tahu dia bukan ulama, bukan Habib. Seharusnya enggak dengan cara seperti ini ngamuk-ngamuk di depan kamera. Yang ngamuk-ngamuk depan kamera siapa? TIJ seharusnya. Orang yang tidak punya pendidikan, orang yang tidak punya martabat tinggi. Nah, itu seharusnya tukang bacot di pos ronda. Kan si Bahar bukan tukang bacot. Bukan. Tukang kohar-kohar kalau dia. Itu. Ya. Saya akan lawan. Saya akan hadapi kalian semua. Hadapi kok di rumah sendiri. Ini budak-budak yang sering komen di sini. Saya akan hadapi. Saya akan begini. Kok di rumah ini? Di ketiak bini kalau bahasa kita nih, walaupun nggak ada bininya di samping, koar-koar kreak-kreak kok di ketiak bini, di ketiak pamannya. Seharusnya datangi dong kalau nggak koar-koar di sosial media. Ujung-ujungnya yang salah rezim, yang salah Jokowi. Dia berak nggak keluar, yang salah Jokowi. Biar kalian tahu gerombolan ini. Anaknya ngompol di celana, salah Jokowi. Ya. So, pokoknya Jokowi yang salah. Saya akan lawan. Saya akan hadapi kalian semua. Gertak sambal luhar, dah basihar.
Gua celupin nih tangan gua biar basi itu, biar budak-budak lu pada sadar. Dari dulu kita akan lawan, kita akan gulingkan Jokowi, kita akan menangkan presiden yang lain nanti 2019. Kagak ada sampai hari ini. Jokowi dapat 2 periode. Bacot. Apa bedanya kau sama TIJ? Ya jelaslah beda. Kalau TIJ tidak pernah memuliakan dirinya, tidak pernah ingin tampil sebagai orang mulia, tidak pernah sok-sok mulia, tidak pernah sok-sok yang paling wow luar biasa. Enggak. Itu yang membedakan kita. Kalau congor ya sama aja, sama-sama congor. Kasih tahu ya. Kemudian kebohongan si Bahar yang paling kentara sekali. Dia masuk penjara. Yang pertama gara-gara mukulin bocil. Yang terkenal ya. Kemudian mukulin sopir. Kok bisa mukulin sopir sama mukulin bocil jadi pejuang, saudara? Pejuang umat, membela umat atas nama umat. Kok bisa? Kok bisa? Itu karena branding, saudara. Karena akal-akalan. Mengait-ngaitkan peristiwa-peristiwa, dikaitkan seolah-olah mereka, si ahli klaim mereka, si ahli dobol mereka, si ahli fitnah mereka, si ahli hasud mereka. Mereka ahlinya ahli, intinya inti. Inti daripada ketololan di negeri ini adalah gerombolan ini, saudara. Gue kasih tahu. Saya ulangi sekali lagi. Inti dari ketololan di negeri ini adalah mereka memainkan hegemoni politik, mengaitkan politik dengan agama, walaupun tanpa mereka kaitkan, memang tertaut. Dinul Islam tertaut. Tetapi mereka menjadikan narasi-narasi politik mereka seolah-olah ketika kita salah dalam memilih partai, kita langsung akan murtad. Di mana pernah terjadi klaim yang satu partai Tuhan, yang satu partai setan. Ya, jelas ya? Jelas, saudara? Jelas. Ayo, sadar saudaraku. Terutama untuk kalian yang sudah terlanjur menyepong jempol si Bahar, yang sudah terlanjur cium tangan si Bahar, yang sudah terlanjur mengelu-elukan dia. Sadar saudaraku. Ya, saya tidak berjanji apa-apa, tapi saya akan fokus. Mereka tidak boleh kita kasih celah 2024. Celah apa? Celah untuk melakukan hal-hal yang sifatnya kriminal, hal-hal yang mengklaim memfitnah sesama muslim, mengobok-obok persaudaraan, atau memecah belahkan bangsa. Tapi kalau mereka ingin berbaur di dalam berpolitik yang sehat untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, wajib kita dukung. Itu dari saya, teman-teman. Tapi kalau ingin membesar-besarkan diri padahal kecil sekali, ingin merasa diri paling hebat, siapa dia? Siapa dia? Coba kalian jawab. Cucu Nabi, siapa bilang? Kan klaim dia. Klaim dia kan? Kemudian Habib, siapa bilang? Klaim dia dan pengikutnya kan? Itu nggak berdaulat. Berdaulat itu diakui, bukan mengakui, bukan pengakuan, tapi diakui. Kenapa TIJ seberani ini, selantang ini mengklaim dia masalah ini? Saya tidak percaya dia Habib, karena saya tahu siapa itu Habib, seperti apa itu Habib. Bukan masalah dia ngomong kasar keras segala macam, bukan. Tapi ada ciri-ciri, ada tanda-tanda. Karena Habib itu bukan pengakuan, tetapi diakui. Bukan pengakuan dari diri. Bahkan ketika orang mengeluh-elukan dia, maaf, minta maaf, jangan dipanggil itu, aneh nggak enak. Ini tiap hari, saya cucu Nabi yang ke-29. Kata si Bahar. Kata Bang Rizik, kata Bung Rizik, saya cucu Nabi ke-38. Yang satu 38, yang satu 29. 29, 38, 38, 29, 29, 38. Kok bisa? Si Bahar lebih tua berapa tingkat daripada Bung Rizik. Bung Rizik itu ngakunya cucu Nabi ke-38. Si Bahar ngakunya cucu Nabi ke-29. Ya.
tahapan ke 29, dari 29 ke 38 jauh saudara, berapa keturunan itu? Bayangkan saudara, ujung-ujung deal lah 87 mereka. Itu udah deal ya 87. Oke, paham ya? Paham. Maka coba kalian simak sendiri, kalian simak. Nih saya tidak mempengaruhi kalian untuk ikut seperti saya, enggak. Saya bukan siapa-siapa. Bukan, saya bukan orang mulia. Saya tercipta dari setetes air yang hina. Kemudian menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Itulah saya. Kalau si Bahar mungkin tercipta dari setetes air raksa, kemudian jadi logam emas, kemudian dibalut dengan permata. Itu beda. Secara kasta ya. Tetapi secara ketololan dia lebih parah dari saya, tololnya. Nah, walaupun tolol dia cucu Nabi Bang TJ, ya udahlah kalian ikut itu ketololan karena dia cucu Nabi. Kalau pinter, kalau bukan cucu Nabi nggak usah kalian ikut, kan begitu pemikiran kalian. Kalau pemikiran saya, sekalipun dia cucu langit, sekalipun dia cucu pesawat tempur, kalau kegoblokan, kebodohan, ketololan yang dia ajarkan, tinggalkan. Kepintaran itu bukan warisan, tapi harus dituntut. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Jelas? Jelas. Ya? Kelompok si Bahar kalau nggak terima bisa apa kalian? Mau persekusi gua? Mau ceramah di kampung gua model-model seperti itu, bagus, masuklah. Di kampung gua adalah orang paling tolol. Setololnya gua melihatmu, gua tahu bahwa kau lebih tolol dari aku. Bagaimana bisa orang yang lebih tolol dari orang yang paling tolol di kampung saya ceramah di kampung saya? Saya heran kenapa orang kampung saya ngundang mereka. Hah? Itu di kampung saya, di kampung TIJ nih, TIJ yang paling tolol. Tapi heran, kenapa bisa ditololin oleh orang setolol si Bahar? Hei, kru semangat bangsa Aceh. Menyoperlep berterkenal lagi si Bahal jut ku branding wakah. Anak payah kak alih leboji hari. Menyoperlep tungku-tungku tanya lebih hayu jut tuntut ilmu. Jut long yang promosi. Tangkilap ke Habib. Tangan gulung ke Habib. Hei. Ya, ingat. Di Aceh ini ada burung 7, kuntilanak 7 istilah. Istilah ini ya. Ada maling 7. Ada juga aulia 7. Ini harus bisa dibedakan. Yang mana kuntilanak 7, burung 7? Yang mana maling 7, pancuri 7? Dan yang mana aulia 7. Mereka ini 7. Yang dua kelompok ini bangsat. Ikut yang satu kelompok ini. Nyantak popok si buta gulung. Kau ronyo cuco Nabi. Kata fitnah Nabi danyo. Kai ajaran Nabi ini tu segala macam. Nah kai bi, ngana pun Nabi. Nah badanyo tabi keji. Nabi. Nah bahasa Aceh artinya ada, bi artinya memberi. Kalau ada kita beri. Saya juga bisa ilmu cocoklogi. Karena napu tabi, mengaku roy cucu Nabi. Karena ada yang bisa kita kasih setiap hari, berani ngaku sebagai cucu Nabi. Nabi. Hati-hati saudara, hati-hati. Enggak ada perkumpulan majelis Rasulullah yang muridnya tega memperhinakan ibundanya, adik perempuannya, bahkan istrinya dengan cara memakai cawat bininya pakai BH. Tidak ada orang yang pernah masuk di majelis Rasulullah yang memiliki akhlak demikian. TIJ ini adalah orang paling bangsat di Asia Tenggara. Sebangsat-sebangsatnya TIJ tidak berani mengenakan celana dalam sempak di kepala.
sebangsat-bangsat TIJ, jangankan mengenakan sempak di kepala, di selangkangan pun TIJ nggak pernah pakai sempak. Nggak pernah saya. Saking nggak nyamannya. Tapi mereka tidak sadar, di sana mereka merendahkan harkat dan martabat perempuan. Mereka tidak sadar bahwa mereka telah mengkampanyekan bahwa perempuan tidak ada harganya di depan mereka. Cangcut dipakein di kepala. BH bekas dipakein di badannya, ngaku sebagai pendukung si Bahar, ngaku sebagai anggota majelis Rasulullah. Secara tidak langsung mereka telah menghina itu. Coba kalian perempuan, nggak sakit hati kalian seperti itu? Jangan sakit hati, tapi nasihati mereka, kasih paham mereka. Cangcut bininya, cangcut ibunya, cangcut istrinya, cangcut adik perempuannya, kakaknya, dipasangin di kepala. Seharusnya modal dong dikit. Walaupun modal beli baru itu juga penghinaan, ngap. Itu penghinaan, bukan menghina TIJ, tapi menghina perempuan. Salah kaprah seperti itu, saudara. Ya, salah kaprah. Secara tidak langsung kalian menghina perempuan itu. Jangan seperti itu, saudaraku. Aku tidak membenci kalian. Aku tidak marah dengan kalian. Aku tidak diajarkan bagaimana membenci. Aku tidak diajarkan bagaimana untuk melakukan hal yang buruk kepada orang lain. Tetapi yang kulakukan hari ini adalah keburukan yang kalian lakukan. Itu yang kubahas. Ketololan yang kalian pamerkan, itu yang kubahas. Aku tidak memfitnah kalian. Aku hanya sedikit membongkar aib kalian. Kenapa? Karena kalian adalah tokoh. Karena kalian adalah public figure. Karena kalian sudah mengaku seolah-olah kalian negarawan. Makanya kalau seandainya kalian bukan siapa-siapa, kalian masalah punya aib segala macam, nggak mungkin saya akan bahas. Tapi karena kalian ngaku sebagai orang penting, karena kalian terkenal, makanya saya bahas. Ya kan? Iya nggak? Iyalah. Nah itu, kita mau terkenal tapi maunya dibela, maunya dielu-elukan, nggak mau dikritik. Itu taik namanya. Taik. Nah, TIJ pansos ke Habib Bahar, Habib Bahar pansos ke Jokowi, pansos ke Kiai Ma'ruf Amin, pansos ke pejabat, pansos ke Nabi Muhammad, pansos ke agama Islam, pansos ke perjuangan. Sementara dia lakuin apa? Nggak ada. Pansos namanya. Kenapa dia pansos? Supaya dapat bansos. Apa itu bansos? Bantuan sosial dari penjilat pantatnya, saudara. Ya. Makanya dengan pansos seperti itu, dia punya budak. Ya. Dia menjadi raja di kalangannya sendiri, padahal sampah. Tulen sampah. Nggak ada tawar-menawar, sampah. Sampah. Siapa sampah? Bahar. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.